dari seorang perempuan yang awalnya itu belum menikah dan belum menjadi ibu, terus setelah dia jadi ibu, melahirkan punya anak, kok kenapa ya Bu? Apa ya, jadi lebih sensitif dan lebih galak gitu? Itu ada pembahasannya nggak sih Bu? Kenapa bisa terjadi seperti itu secara psikologi? Kenapa ada perubahan? Banyak hal yang dia rasa, dia pikir itu menjadi tanggung jawabnya gitu kan. Apalagi ketika itu terjadi pasangan alias suami kurang terlibat. Yang jelas pernikahan itu kan menyatukan individu. Yang disatukan bukan individu calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan saja, tapi dua keluarga besar. Belum lagi Indonesia itu kan extended family ya. Jadi keluarga itu bukan keluarga dari kita, orang tua kita dan adik kakak kita, tapi kan dari nenek, dari kakek, wah segala macam gitu kan. Apa di budaya-budaya di daerah masih terasa banget tidak mudah. Oleh sebab itu betul dalam Islam tidak boleh ada pacaran karena mendekati zina. Tapi hemat saya saling memperkenalkan diri kepada calon keluarga yang akan jadi bersatu ini perlu betul-betul dikenal gitu kan. Ini siapa orangnya, bagaimana dan sebagainya. Hemat saya konseling pernikahan itu perlu banget karena kalau konsep yang saya punya, konseling pernikahan itu betul-betul memahamkan masing-masing individu, calon istri, calon suami itu tentang peran fungsi dan kan akan tertangkap oleh konselernya gitu kan bahwa oh ini karakternya ini, terus nanti calon pengantin perempuan coba kenali ya calon suamimu begini-begini. Mungkin juga ada pemeriksaan segala macam gitu kan. Di agama Islam, konseling menjelang pernikahan itu 1 minggu. Kalaupun dijalankan 1 minggu, aduh terlalu sedikit ya. Dan udah 1 minggu pun banyak faktanya tidak menjalankan. Tapi punten ya ini mah oknum lah gitu ya. Karena kan salah satu untuk wajib pernikahan ada sertifikat pernah konseling itu gitu kan. Saya mendengar di agama lain itu 6 bulan fase konseling pernikahan, pembekalan pernikahan. Nah itu kayaknya itu yang harus terjadi. Jadi bukan saling mengenal dalam kondisi pacaran, bukan, tapi benar-benar ada yang membimbing, ada konselor yang membimbing, paham tentang terutama agama, psikologi segala macam itu diberitahu semuanya. Jadi kebayangkan sepanjang hidup dari mulai semua tahapannya harus bersama, harus saling memahami gitu kan. Kalau calon suami calon perempuan tahu, paham matang peran fungsi sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai menantu, laki-laki sebagai menantu, itu kan diajarkan tuh, disampaikan. Maka bismillah, penyesuaian diri, pengenalan diri terhadap keluarga besar relatif lebih mudah karena ininya dulu kan. Bayangkan ininya aja mengenalnya cuman bagian luar saja, tidak paham ke dalamnya, dan juga kedua ini juga tujuan rumah tangganya belum dibicarakan visi dan misinya mau kemana. Walaupun kita sudah tahu visi dan misi mah pasti harus Allah, visi dan misi mah pasti harus ibadah. Tapi kan apakah itu benar ada? Karena tidak jarang ada yang belum tahu loh teh. Di kasus-kasus saya ya, perceraian di pasangan muda gitu kan, pasangan muda tapi sudah punya anak umur 10 tahun kemarin tuh, 10 tahun dan 6 tahun dan 2 tahun kalau nggak salah, mau cerai. Ketika ditelusuri yaitu ada percekcokan satu sama lain, kemudian tidak temu tujuan bersama, dan yang paling menyedihkan ketika dikatakan bahwa istri saya ngotot mau berhenti kerja karena mengurus anak karena anak-anak ada masalah. Si suami keberatan. Gimana dong saya harus menanggung nafkah semuanya gitu kan. Sedih di situ saya, berarti betapa ya suami ini belum paham peran fungsi yang ada dalam agama. Ya Islam jelas kan, laki-laki sebagai suami, sebagai ayah, nanti sebagai imam, sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Istri itu ya menjadi pengelola rumah tangga, menjaga harta suaminya, seluruh harta suaminya, dan harta suami itu dimulai dari dirinya dan anak-anaknya. Jadi kebayang memang menjadi mengkhawatirkan ketika aduh anak saya kok ini, apalagi misalnya ada dari sekolah ada, Bu ini anaknya gini-gini, itu kan seorang ibu gitu ya, itu pasti akan sangat terpukul gitu kan. Tapi itu sebagian loh teh. Saya jadi ingat karena tidak semua ibu seperti itu. Tidak semua ibu merasa jadi terpukul dengan anaknya ada masalah di sekolah dan kemudian tidak terfikir harus kayak kalau gitu saya harus handle ya gitu kan. Karena ada juga, iya saya tahu Bu dari sejak kelas 1 SD anak saya bermasalah, tapi kan sudah saya kasih guru les, sudah saya kasih sudah selesai dengan
Saya sudah dimasukin terapi ini. Ya, menurut saya itu solusi mungkin ya. Tapi kalau kembali kepada apa yang kita paham, bahwa anak itu kan ada dalam rahim istri karena dengan suami, kemudian terakhir itu kan amanah dari Allah untuk kita ya. Untuk berdua ya. Untuk berdua kan, untuk kita berdua. Jadi harus kita yang menghandle-nya gitu. Boleh ada yang membantu pembelajarannya, membantu ketika ada masalah-masalah perlu terapi. Tapi peran utama dan pertama dalam kehidupan anak itu orang tuanya. Nah, jadi kalau dengan Teteh, kenapa ya beberapa saudara saya setelah jadi istri kok jadi kayak banyak khawatir, sensitif gitu kan, takut ini, takut itu, gitu, galak, emosiannya itu karena mungkin merasa tertuntut oleh kondisi-kondisi yang ada tadi. Belum tentu penyesuaian diri dengan keluarga sudah oke. Apalagi di Indonesia ini agak kurang tepat sih, ada rumor bahwa menantu perempuan bermasalah dengan mertua perempuan gitu kan, itu ada rumor-rumor itu. Saya berharap itu rumor. Tapi ketika rumor itu terjadi dan didengar oleh pasangan muda, kayak mencocok-cocokkan diri. Oh iya, pantesan ya. Oh, mertua perempuan saya kesini. Soalnya katanya kan gini-gini. Tidak seperti itu. Jadi balik lagi, kenapa ada perubahan? Banyak hal yang dia rasa, dia pikir itu menjadi tanggung jawabnya gitu kan. Apalagi ketika itu terjadi pasangan alias suami kurang terlibat. Bahkan ada seorang perempuan, ya ibu-ibu, mungkin dia untuk beberapa hal tidak menjadi sensitif. Untuk beberapa hal suaminya terlibat. Tapi untuk hal lain misalnya terpaksa harus nganter jemput anak-anak sekolah. Padahal dulunya dia bukan pemberani yang nyupir kemana-mana. Ya kalau udah gini terpaksa nurunin anak yang satu di sini terus balik lagi segala macam. Itu juga kan jadi pikiran dia, jadi bebannya dia. Walaupun mungkin suaminya membantu, tapi kan untuk teknis seperti itu. Terutama banyak kayak gini, pulang sekolah harus les, ngaji, les pelajaran, les ini. Nah itu kan membutuhkan, memang perlu banget tenaga dan waktu. Tapi sekali lagi yang merasa mudah di ekonomi itu kemudian disubkan. Ada yang nganternya supir, ada yang merawatnya babysitter. Ini banyak sub-subnya. Karena punya uang bisa-bisa aja. Tapi saya sih dari sisi psikologi, sekali lagi dari sisi psikologi, artinya menjadi begitu banyak figur-figur yang dilihat oleh anak. Maka ini mempersulit terbentuknya suatu karakter anak ini. Jadi bagaimana? Kan harapan kita ya anak semoga yang ditiru, yang dilihat itu contoh suri tauladan dari kita sebagai orang tuanya kan. Kalau banyak figur yang dekat, bahkan kadang lebih dekat daripada orang tuanya. Iya, kadang begitu di lapangan. Ya, ibunya pergi kemana, sambil kerja seminggu cuek aja. Iya. Tapi mbaknya pulang hanya untuk 2 hari, nangisnya kejer gitu kan. Nah, karena ini merasa lebih dekat setiap hari dan lebih sering berinteraksi dengan yang mungkin asistennya itu. Asistennya itu. Makanya sekali lagi perubahan itu sangat-sangat mau terjadi. Jadi kayak lebih tegar, lebih ini karena dia harus melindungi. Dipaksa kuat karena melindungi, di belakang ada pasukan saya, anak-anak saya gitu kan. Itu sih yang saya lihat. Beban bertambah iya gitu. Kayak bukan cuma sekedar beban ganda ya, triple sampai berlapis-lapis. Apa aja sih Bu sebetulnya dampak yang akan dirasakan sama seorang ibu yang tadi ya mikul beban sebanyak itu? Kalau suami betul-betul support, benar-benar bekerja bersama, karena kita adalah suami istri, kita adalah pasangan, kita adalah tim, di handle benar-benar bersama, bismillah aman ya. Walaupun ada perubahan sesaat, aduh aku cemas nih anakku yang gini-gini, aduh ini mau ujian, aduh yang ini lomba renang misalnya gitu kan. Itu kan pasti yang di rumah dulu ya, karena suami kan potensial di luar rumah. Walaupun untuk kehidupan modern sekarang banyak kan suami-suami yang kerja dalam rumah kan, itu sangat terbantu sebetulnya. Nah tapi sekali lagi ada juga yang walaupun WFH tetap aja tidak ikut terlibat. Intinya harus bisa jadi tim, segala sesuatu diketahui bersama, dipikirkan bersama, cari solusinya bersama. Kalau ini sudah seperti ini, bismillah, insya Allah lebih ringan kok. Bukan tidak ada masalah, masalah pasti ada. Tapi si istri ketika aduh ada masalah ini, dia akan sadar, bismillah, saya bisa curhat sama suami. Bisa suami, ada masalah, tenang, ada istri. Nah berbagi itu kan berbagi beban ya. Mikir satu kepala dengan 2 kepala itu kan beda. Nah itu bismillah akan relatif smooth perjalanan kehidupannya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu. Tenang, smooth, sakinah. Sakinah insya Allah. Insya Allah. Maka anak-anak pun terbawa pada situasi emosi
emosi yang seperti itu. Tidak banyak gejolak di anak-anak juga. Tapi kalau tidak menjadi tim suami istri ini ada ketidakseimbangan lah, ya potensial akan jadi masalah sih. Saya juga pernah dengar Ibu katanya menikah itu kita sebetulnya nambah masalah. Nambah masalah. Pernah dengar di mana ya maksudnya? Jadi kayak masalah istri, masalah suami kan ya pasti maksudnya dua orang ini sama-sama punya masalah gitu. Lalu disatukan bisa dibilang demikian, ada benarnya juga sih nambah masalah, tapi kan ditanggungnya berdua gitu. Karena kerjasama, persahabatan seperti itulah. Seharusnya sih demikian gitu ya. Tidak berhenti di sini. Ketika relasi komunikasi kita juga baik dengan pihak sebelah, maksudnya kita sebagai istri baik dengan keluarga suami, sebagai suami baik dengan keluarga istri, sebetulnya kan mereka bisa jadi support system. Jadi anak itu punya figur-figur yang lain juga selain orang tuanya sendiri gitu. Apalagi kalau figur-figur ini semua baik, sehingga anak lebih memudahkan mengcopy berbagai macam tokoh-tokoh yang bisa menjadi suri toladan buat dirinya. Ini sangat menolong sih, dan ibu tidak terlalu jadi capek karena bisa sedikit, boleh nggak bantuin aku ini misalnya ke adik atau ke kakak boleh gitu. Aja kan sebetulnya. Boleh. Tapi banyak tuh kadang merasa kayak ya sendiri gitu. Karena tadinya maksudnya entah relasi dengan keluarganya kurang baik, entah ya keluarganya pun justru nyinyir segala macam kan, jadi malah nambah beban, nambah stres gitu Bu. Saya bicara barusan tentang hal yang normatif dan yang generasi kami rasakan. Tapi ternyata memang di generasi di bawah kami, mungkin Rizka dan kakak Teh Rizka, memang karena entah karena apa ya, kayaknya ikatan persaudaraan itu agak kurang dekat gitu ya, sehingga agak sulit mencari support system ke keluarga lain. Hemat saya mungkin satu, karena memang sekarang kan hampir semua suami istri itu bekerja, mayoritas ya suami istri bekerja, dan karena bekerja kan, bayangkan misalnya keluarga Teh Rizka tuh suami istri bekerja, adik kakak juga sama, otomatis kan waktu untuk bersama itu kurang. Apalagi kerja sekarang hampir mayoritas full time. Kalau dulu masih ada kerjaan-kerjaan part time, mungkin saya salah satu yang part time. Jadi sehingga ketika ada waktu, misalnya ada saudara yang sakit, saya bisa pergi sendiri. Ya jangan berharap suami, karena kalau suami kan pasti sibuk dan waktunya ketika ada di rumah itu satu, kadang-kadang benar-benar untuk istirahat. Ya kalau dia sedang tidak ini, bisa ngajak temen dan berkunjung bersilaturahmi ke saudara-saudara. Tapi itu saya sih jujur suka kasihan, udahlah kalau mau istirahat itu enggak nih harus itu. Kadang-kadang seperti itu, kita harus mengalahkan diri sendiri untuk kebaikan gitu. Jadi sekali lagi mungkin di keluarga baru nih yang bangsa umur berapa ya, 45 ke bawah gitu ya, mungkin kondisi ini sudah terjadi karena memang sekali mayoritas pada bekerja dan biasanya lokasi sudah sangat berjauhan dengan orang tua. Misalnya ketika sama-sama di Bandung aja misalnya gitu ya, orang tuanya di Bandungnya di Buah Batu, terus si anak beli rumahnya di daerah Dago atau daerah Lembang, jauh kan, artinya tidak bisa setiap saat bisa ketemu gitu kan. Itu salah satu, jadi berkunjung juga kurang, paling mungkin HP. Tapi kadang-kadang ada banyak alasan dari anak-anak muda, saya anggap anak muda ya, 45 tahun ke bawah, kadang-kadang berkabar dengan HP ya, bisa video call, telepon, paling rendahnya WA. Itu pun kadang-kadang katanya mereka sibuk untuk sekedar WA atau bertanya kabar, apa kabar gitu, kayak gitu-gitu. Sudah agak susah. Saya bayangkan gimana generasi anak mereka. Kan ini mereka sebagai orang tua yang sudah punya anak-anak mungkin remaja ya, kan tidak mencontohkan pada anak-anaknya bagaimana dia menjaga relasi dengan orang tuanya. Dan kita punya anak-anak sekarang ini kan mungkin di atasnya masih menjaga relasi nih gitu kan, di level orang tua mereka sudah tidak, ke bawahnya akan makin habis, maka mungkin akan terjadi seperti di dunia luar sana, bener-bener individualistis. Iya, jadi hubungan dengan keluarga itu sangat jauh sekali gitu ya. Mungkin terputus ya kalau di luar sana. Ya, dan ketika bahkan mungkin sudah mulai sekarang di kita, ketika seorang nenek mau berkunjung ke rumah anaknya, ke rumah cucunya, itu harus nanya dulu, saya bisa diterima nggak di situ gitu kan, kalian ada atau tidak. Dibilang masuk akal memang ketika mereka ada kegiatan, oh maaf ya saya nggak bisa nerima soalnya ada kegiatan gitu kan. Wajar sih gitu kan. Ya hanya itu mah tergantung dari kelembutan, ketulusan hati, kedekatan batin gitu ya. Ya selama masih ada komunikasi sih nggak masalah. Tapi yang banyak sudah mulai memutus komunikasi. Tetapi saya jadi ingat kasus kemarin. Apa itu Bu? Seorang ibu agak di bawah saya, umurnya kayaknya 64-an lah kalau nggak salah ya. Jadi itu dia cerita punya anak 4, yang 3 sudah benar-benar sukses, yang 1 perempuan belum, yang 3 tuh laki-laki semua sudah benar-benar sukses,
sukses, yang perempuan ini belum, sedang menuju sukses suaminya gitu kan. Masing-masing sudah punya kedudukan lah gitu ya. Nah itu ibunya diajak sih sama anak keberapa yang paling sukses gitu kan, tinggal di rumahnya. Hanya si ibu ngerasa belum cocok, susah cocok di rumah itu karena menurut ibu rumah ini terlalu mewah, terlalu besar dengan peralatan yang teknologi canggih. Saya yang kurang nyaman. Ini juga kelemahan seorang ibu ya. Habis itu juga saya jarang diajak ngobrol juga karena mereka juga sibuk. Itu terlalu sensitif kali ibunya gitu kan. Tapi kalau menurut saya ketika diajak di situ dan memang ibu tidak punya kegiatan di rumah awal, ya di situ aja beberapa waktu, nanti balik lagi ke rumah. Tapi saya juga ingat nenek saya dulu kalau saya ajak di rumah ibu saya, bahkan di rumah saya, paling tahan 2 minggu. Terus kemudian ingin segera pulang dengan alasan pohon seledri lagi bagus. Kalau nggak disiram nanti sekedar pohon seledri. Tapi itu namanya disebut dengan keberakaran. Orang tuh pasti hidup, tumbuh, dan berakar di sebuah tempat. Walaupun kita dikasih kenyamanan apapun, tetap akan pengen kembali ke situ. Pengen pulang ke tempat asal. Pengen pulang ke tempat asal. Nah itu padahal kami, saya sebagai cucunya, ibu saya sebagai anaknya, bener-bener ngajak bareng gitu kan. Tapi nggak pernah bisa lama. Nah itu saja nggak bisa lama. Apalagi saya nggak kebayang kalau memang ini seperti yang ibu yang datang ke saya, salah satu udah ngajak tapi tidak nyaman, yang lain memang belum ngajak, tapi yang dipermasalahkan oleh ibu ini, kenapa ya mereka jarang menghubungi saya? Kok saya merasa dibuang? Dan kerennya ibu ini datang ke saya bukan untuk marah, Terus ngapain? bukan untuk kecewa. Dia cuma bilang, Bu Yuli bantu saya, Bu Yuli bisa nggak terapi saya supaya saya bisa benar-benar ikhlas menerima takdir ini. Ini kan sudah takdirnya saya di usia sekian, dan ini takdirnya anak-anak saya di usia pencapaian karir semuanya. Saya juga, suami saya juga dulu pernah mengalami seperti itu. Saya sama sekali tidak menyalahkan mereka. Saya sama sekali tidak sedih dengan itu semua. Apalagi sakit hati saya enggak. Tapi tolong bantu saya supaya saya menjadi manusia, seorang ibu, seorang nenek yang benar-benar pasrah, sepasrah-pasrahnya atas takdir ini, menjalani hidup sendiri. Berarti kalau kita kembali lagi nih ke topik awal gitu ya, tadi kenapa ibu itu ya bisa sensitif segala macam, tapi memang sangat Banyak amat hal. banyak faktor gitu ya yang terjadi di sekitarnya yang mungkin ya berkumpul jadi satu gitu, dan akhirnya yang kelihatan sama kita, kenapa sensitif, kenapa galak gitu, padahal kan banyak sekali yang dilewati oleh ibu, dan itu mungkin apa ya, semacam bentuk pertahanan untuk supaya kuat kali ya Bu. Betul, gitu. betul. Dan umumnya ada fenomena ibu suka konflik ibu dengan menantu gitu kan. Ini juga kan ada dalam dirinya gitu, sehingga beberapa istri sangat mencoba gimana ya saya ingin dekat dengan mertua. Ya, apapun dilakukan gitu ya. Apapun dilakukan. Jadi dia punya effort yang lebih untuk berelasi lebih baik dengan orang tua, untuk kebaikan dirinya sih, untuk kebaikan dirinya. Dia tidak mau terluka, kan berbuat baik ini bisa buat orang lain, buat diri. Dengan berbuat baik, semoga dia tidak melukai saya. Kan seperti itu. Lebih baik kita beri dulu daripada kita minta gitu kan. Itu kan juga effort. Ya alhamdulillah kalau ternyata memang ibu mertuanya memang baik-baik saja, welcome segala macam. Tapi kan ketika kurang ya, misalnya tidak cocok, tidak satu pemikiran, tidak satu kondisi, itu juga kan perlu dipertimbangkan tuh. Tapi buat Teh Rizka jangan terlalu menjadi referensi. Poinnya buat saya tadi sih, konseling pernikahan itu perlu waktu yang panjang, dan pembekalan utamanya dari sisi agama harus sesuai dengan manualnya. Itu ada untuk hidup kita, apapun ada manualnya. Masa kita beli sekedar HP aja kita baca betul cara penggunaan manualnya seperti apa? Masa kita hidup hanya sekali nggak baca manual gitu kan? Siap Bu, siap dicatat nih ya.